فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. Naam, barakallahu fiikum. Hadis yang agung, akhwat. Kita ambil riwayat berikutnya sambil meneruskan beberapa syarah yang belum kita sempurnakan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Hatim Ibnu Maimun yang ma'ruf dengan As-Samin. Mana As-Samin kita? Kita juga punya As-Samin. Nah, taib di kalangan perawi ikhwan yang ma'ruf dengan As-Samin siapa? Muhammad Ibnu Hatim Ibnu Maimun, guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, seorang yang tingkatannya saduq. Rubama wahim, terkadang terjatuh dalam kekeliruan. Qala haddatsana Ibnu Mahdi Abdurrahman, imam. Siapa yang ingat hubungan Abdurrahman Ibnu Mahdi dengan Imam Syafi'i terkait pembahasan usulul fiqh? Indah ya Iqbal. Apa hubungan Abdurrahman Ibnu Mahdi dengan Imam Syafi'i yang kemudian ditarikkan dalam sejarah perkembangan ilmu usulul fiqh? Nah, beliaulah yang meminta kepada Imam Syafi'i agar menulis pembahasan terkait bagaimana tariqah istinbat. Kemudian dikaranglah kitab Ar-Risalah yang menjadi apa? Menjadi benih pertama kawan yang ditanam pada cabang ilmu usulul fiqh, kitab Ar-Risalah. Nah, setelah itu kemudian digali, semakin kembangkan, kemudian disusun, diruntutkan dalam kitab-kitab usulul fiqh yang datang belakangan. Tapi para ulama mengatakan kitab pembahasan usulul fiqh yang pertama kali yang dikarang oleh Imam Syafi'i yaitu Ar-Risalah, dengan permintaan dari imam ini Abdurrahman Ibnu Mahdi. Menunjukkan akhwani fillah, para imam beliau hafidh, hujjah. Nah, maka tetapi mereka mengetahui kadar masing-masing. Mengetahui kadar masing-masing. Di sana ada yang dilebihkan dari sisi kekuatan hafalan. Di sana ada yang dilebihkan dari sisi ketelitian dalam periwayatan. Dan di sana ada yang dilebihkan dari sisi kemampuan dalam pemahaman, dalam menggali istinbat.
Nah, Allah Subhanahu wa taala lebihkan yang satu dari yang lain. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, di atas setiap orang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu. Nah, tidak mungkin seseorang mengilmui semua perkara, ikhwan, kemudian tidak butuh lagi bertanya. Untuk imam yang digelari hafidh hujjah seperti Abdurrahman Ibnu Mahdi ini saja meminta untuk dikarangkan kepada Imam Syafi'i kitab tentang usulul fiqh. Nah, karena mereka mengetahui kadar masing-masing. Nah, sebagaimana dikatakan dalam syair, nah, innama ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli dhabuhu. Hanyalah mengetahui keutamaan orang-orang yang punya keutamaan, ya orang-orang yang utama. Untuk mengetahui keutamaan ahli ilmi, kalau tanya kepada orang yang bodoh, ya tidak akan tahu keutamaan ilmu. Mengetahui keutamaan ulama, ya mereka-mereka yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama satu sama lain mengetahui keutamaan ulama-ulama yang lainnya. Qala haddatsana Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, yang dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, berbeda dengan sanad sebelumnya, kawan. Pada sanad sebelumnya Sufyan siapa? Sufyan Ibnu Uyainah, Imamul Hujjah, yang pada majelis kemarin kita sebutkan Ats-Tsauri tentang masalah apa? Indah Abu Zur'ah. Kemarin kita menyebut Ats-Tsauri tentang apa? Taib. Nah, tentang kisah beliau yang menangis sampai pagi. Kemudian ditanya, inna ma'amki khaufan min su'il khatimah. Aku menangis karena takut dari su'ul khatimah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, imam, hujjah, faqih. Pada masanya akhwan memiliki madhab yang dianut, dalam artian diikuti fatwanya oleh para ulama atau oleh para muridnya. Cuman di sinilah akhwan barokah. Para imam yang imam yang 4, Malik, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat-pendapat mereka diikuti oleh generasi belakangan karena banyaknya murid. Murid mereka menyambung, murid mereka menyampaikan kepada generasi setelahnya sampai sekarang. Taib. Adapun untuk Ats-Tsauri ini pada masa itu banyak, cuman kemudian terputus sehingga tidak dikenal sebagaimana dikenalnya para a'immah arba'ah dalam pembahasan fikih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini juga menunjukkan akhwan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih untuk ilmu ini. Ada yang terjaga lebih banyak, ada yang di atasnya dan seterusnya. An Suhail bin Abi Saleh, sebagaimana dalam riwayat sebelumnya. An Atha ibn Yazid Al-Laitsi, an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlih. Tamim Ad-Dari sahabat dari hadis ini. Berapa riwayat beliau dalam Sahih Muslim? Berapa hadis? Indak ya
Uqashah. Satu saja. Dalam Sahih Muslim, kitab kalian yang tebal itu, hadis Tamim Ad-Dari cuma satu, yaitu hadis yang kita baca ini. Taib, yaitu ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan pada pertemuan yang lalu, akhwan, kita baru mengambil pada makna nasihat lillah, selain makna nasihat secara umum. Karena lafaz nasihat ini lafaz yang sangat mencakup. Yang hakikat nasihat, apa itu hakikat nasihat sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Athir rahimahullah Zakaria. Hakikat nasihat itu apa? Iradatul khair lil mansuhilah. Ini hakikat nasihat. Maka seorang mengaku menasihati harus sering-sering membalikkan hal itu ke dirinya, karena berkaitan dengan iradah. Kapan saja seorang mengaku memberi nasihat, tapi pada dirinya ingin untuk apa? Menjatuhkan yang diberi nasihat, berarti dia tidak sedang memberi nasihat. Ini berkaitan dengan iradah. Nasihat adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan, lil mansuhilah, bagi yang dinasihati. Taib. Sehingga mengupayakan untuk menempuh jalur yang paling bagusnya. Kemudian terkait nasihat lillah, kemarin telah kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala yang mengutip dari perkataan para imam sebelumnya. Bahwasanya inti dari nasihat adalah berupaya untuk memperhatikan qalbu, inayatul qalbi lin mansuhilah kainan mangkan. Itu berupaya untuk memperhatikan qalbu terkait yang nasihat itu diarahkan kepadanya. Kalau nasihat itu nasihat lillah, maka dia perhatikan qalbunya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya nafilah. Diwujudkan dengan mahabbatullah, kemudian juga ta'atullah, dan seterusnya, yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang wali kitabihi, nasihat li kitabillah. Maksudnya bagaimana? Makna nasihat li kitabihi subhanahu wa ta'ala al-imanu bi annahu kalamullah ta'ala. Mana nasihat untuk kitabullah adalah beriman bahwasanya kitabullah itu adalah kalam Allah, perkataan Allah. Wa tanziluhu, dan yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La yushbihuhu syai'un min kalamil khalq, tidak menyamainya sesuatu pun dari perkataan para makhluk. Baik. Jadi intinya apa tadi? Inti pokok nanti kalau ditanya nasihat li kitabillah itu apa? Apa Hanif? Ini adalah beriman bahwasanya kitabullah adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan tidak menyamai dengan kalam para makhluk. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalq, dan tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya satupun dari kalangan makhluk. Ini terkait iman terhadap kitab. Tsumma ta'zimuh, kemudian pengagungan terhadap Al-Quran. Ini juga termasuk nasihat li kitabillah. Setelah beriman tentang kitabullah dengan keimanan yang benar, kemudian mengagungkannya. Wa tilawatuhu haqqa tilawatihi wa tahsinuha, dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan dan memperbagus. Maka berupaya, ikhwan,
setiap muslim maupun muslimah dari hari ke hari untuk memperbagus hubungan dia dengan Al-Quran, dengan kitabullah, memperbaiki bacaannya. Taib yang telah menghafal dengan memperbagusnya, maksudnya dengan semakin memperbanyak murajaah untuk semakin mungkin. Yang ini butuh perjuangan, akhwani fillah. Kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala berada di jalan itu. Di jalan tersebut. Wal khusyu' indaha, dan khusyuk ketika membacanya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawah, dan menegakkan huruf-hurufnya dalam tilawah. Dalam membacanya huruf-huruf dikeluarkan. Makanya mempelajari makharijul huruf sangat penting, sehingga seorang bisa membedakan sin, shin, fa, shad. Harus bisa membedakan. Makanya pelajaran tahsin betul-betul diperhatikan. Seorang memperhatikan. Kemudian juga ketika ada yang belum paham ditanyakan, kemudian menyetorkan, sudah betul belum apa yang dibacanya. Baik. Wadzabu anhu li ta'wilil muharrifin, juga membela Al-Quran dari pentakwilan orang-orang yang menyimpang. Wa ta'arudit ta'inin, dan juga celaan orang-orang yang mau mencela Al-Quran. Mereka ingin membentur-benturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Harus kita bela, kita bantah orang-orang yang mau mencela Al-Quran. Wa tasdiqu bima fi, demikian pula membenarkan dengan semua apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak boleh ragu sedikit pun. Ini masuk dalam nasihat li kitabillah. Wal wuqufu ma'ahkamih, dan juga tegak bersama dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, tidak meninggalkannya. Wa tafahhumu ulumihi wa amthalih, juga berusaha memahami ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan permisalan-permisalan yang didatangkan dalam Al-Quran, berusaha memahaminya. Wa tilkal amthal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Allah berikan permisalan-permisalan untuk kita kita memikirkannya, tidak memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini dorongan ikhwan untuk kita kita berupaya memahami amsal, permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena hanya orang yang berilmu saja yang memahami. Wal i'tibar bima wa'idih, juga mengambil ibrah dari nasihat-nasihat Al-Quran. Wa tafakkur fi ajaibih, juga memikirkan keajaiban-keajaiban. Hal-hal yang menakjubkan dalam Al-Quran. Kaum Arab yang sangat lihai dalam sastra, dalam syair, ditantang untuk mendatangkan satu surat saja tidak mampu. Wal amal bi muhkami, dan beramal dengan yang muhkam, wa taslim li mutasyabihi, dan menerima ayat-ayat yang mutasyabih yang belum dia pahami. Wal bahth an umumihi wa khususi, juga membahas, mencari yang umum dan khususnya. Wa nasikhihi wa mansukhihi, mempelajari nasikh dan mansukhnya. Wa nashri ulumi, juga menyebarkan ilmu Al-Quran. Wa du'a ilaih, dan menyeru manusia kepada Al-Quran. Maka senantiasa kita serukan akhwan untuk betul-betul kita memperbagus hubungan dengan kitabullah ini. Di zaman yang manusia semakin jauh dari Al-Quran, dengan banyaknya fasilitas-fasilitas dan kemajuan teknologi, manusia berupaya untuk dijauhkan sejauh-jauhnya dari mushaf. Dijauhkan dari mushaf sehingga enggan membuka mushafnya. Dan mencukupkan dengan hal-hal yang lain dari perkara-perkara dunia. Lebih mending untuk mengisi waktunya dengan game daripada menoleh untuk membuka mushaf, membaca kitab.
dan yang lainnya akhwan dari perincian terkait hal-hal yang dituntut oleh seorang dituntut atas setiap muslim maupun muslimah terkait kitabullah. Nah, juga dituntut untuk kita mencintai. Nah, mencintai Al-Qur'an diwujudkan dengan memperbanyak membacanya, memperbanyak tilawah, mentadaburinya, karena sungguh semakin seorang banyak qiraatul Quran dan memperbaiki hubungan dia dengan Al-Quran, akan dirasakan keberkahan dalam hidup, akan dirasakan keberkahan dalam hidup. Bagaimana tidak, akhwan? Barokah yang luar biasa. 1 ayat 10 kebaikan. Kalau dibaca di pagi hari setelah salat subuh, 1 ayat, tadi 1 ayat, 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf bukan 1 ayat. 1 huruf 10 kebaikan. Nah, kemudian kalau dibaca pagi hari sehabis salat subuh, nah, 1 ayat seperti apa? 1 pahalanya 1 ekor unta gemuk-gemuk. Nah, bukan unta kurus ya, unta yang gemuk-gemuk. Ya kan? Tayyib antum walaupun sambil ngantuk-ngantuk baca 3 ayat sudah dapat 3 unta. Makanya jangan ngantuk. Ya. Bayangkan unta-untamu jadi enggak ngantuk. Ya. Tayyib dibayangkan unta-unta yang banyak yang akan didapat. Kalau ngantuk jadinya dapatnya sedikit. Ya, Umar. Ya. Kalau ngantuk dapatnya sedikit untanya. Nah, kumpulkan unta-unta di pagi hari. Nah, saya membaca. Walaupun diulang-ulang dihitung. Nah, 1 ayat antum menghafal, akhwan, dibaca 3 kali, ya dihitung 3 unta. Nah, sehingga ketika menghafal diulang-ulang untuk bisa masuk. Bukan berarti itu apa tidak bernilai. Bernilai. Nah, maka perbagus niatan, perkuat semangat. Juga para abah hendaknya di waktu pagi sambil mempersiapkan dagangan yang dagang. Nah, untuk apa? Jangan lupa. Nah, untuk apa diisi waktu itu, karena waktu itu berbarokah. Kalau sambil bekerja ya bisanya ayat-ayat atau surat-surat pendek, baca surat-surat pendek. Nah, untuk memanfaatkan keberkahan waktu pagi. Nah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah untuk umatku pada waktu paginya. Nah, mencari rezeki di waktu pagi juga. Nah, memohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki di antara rezeki yang sangat utama ya ilmu. Nah, para talabatul ilm mencari rezeki di pagi hari dengan apa? Dengan menghafal Al-Qur'an. Antum pagi hari sudah bisa menghafal 3 ayat atau 1 muka, 1 halaman, itu sudah rezeki yang luar biasa. Rezeki luar biasa. Nah, baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin.